Saudara, waspadalah saat Anda membeli beras. Warga di Bekasi, Jawa Barat tengah dirasakan dengan dugaan beredarnya beras berbahan sintetis. Seorang pedagang nasi mencurigai beredarnya beras sintetis ini saat berjualan. Bahkan seorang konsumen yang terlanjur mengkonsumsi beras ini langsung jatuh sakit. Baru saja dibuka, pedagang bubur dan nasi uduk di perumahan Villa Mutiara Gading Timur, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, terpaksa menutup warungnya. Pedagang curiga setelah melihat keganjilan pada nasi dan bubur barang dagangannya. Kecurigaannya itu pada saat saya memasak. Saya masak itu tujuannya untuk dagang. Tapi ketika saat memasak itu, kok nggak jadi bubur, malah semakin ditambah air, dia tuh semakin pecah, tidak menyatu dengan air beras tersebut. Dan ketika saya masak nasi pun, nasi itu malah basah dan lengket. Beras yang diduga mengandung bahan sintetis ini, ia beli dari pasar di wilayah Bekasi, seharga Rp10.000 per liter. Beras yang diduga sintetis ini bahkan sudah terlanjur dikonsumsi warga. Lidah itu nyetak, nggak nempel gitu ya. Terus pas dimakan ke perut sedikitnya mual, mules, timbulnya sakit perut. Pihak kelurahan setempat telah mengambil sampel beras yang diduga sintetis untuk diuji di laboratorium Badan POM. Dugaan beras sintetis di wilayah Bekasi akhirnya ditelusuri Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi, Jawa Barat. Sidak dilakukan di Pasar Tanah Merah Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Selasa pagi. Ini kan pengamanan dulu, Pak. Ya, supaya tidak ada yang masuk ke lokasi. Gitu. Amankan dulu. Bapak mau bawa ke lab silahkan aja, nggak apa-apa. Silakan, silakan. Ke lab silahkan. Uji labnya akan kita kasih tahu ke Bapak. Ya. Hasil uji labnya akan kita kasih tahu ke Bapak ya. Kalau ternyata dinyatakan itu tidak berbahaya dan tidak terbukti, Bapak silakan jualan. Ya. Bapak silakan jualan, Pak ya. Boleh saya tanya, Pak? Yang mau diuji lab itu yang mana, Pak? Gini. Ya, terus? Ini toko-toko kita. Pemasoknya dari Duren Jaya. Petugas pun langsung mengambil sampel dari pedagang beras yang berasal dari pemasok dari Karawang, Jawa Barat untuk diuji di laboratorium. Oknum yang bermain dalam peredaran beras palsu ini bisa diseret ke ranah pidana. Yang bisa membuktikan itu hasil uji lab. Kalau hasil uji lab nanti dinyatakan berbahaya, ya mungkin ke ranah pidana. Tapi kalau dinyatakan tidak berbahaya, tidak terbukti, ya silakan monggo seperti biasa. Cuman kita harapkan masyarakat juga waspada. Dugaan peredaran beras sintetis di Bekasi kini dalam penyelidikan Polsek Bantar Gebang. Sejumlah pedagang beras di Jakarta pun mulai resah dengan dugaan beredarnya beras sintetis. Sama kita tuh beras itu pasti aman karena dia udah puluhan tahun langganan sama kita. Biasanya seperti itu. Jadi orang-orang luar tuh jarang sekali kemari gitu untuk itu. Jadi kita tahu kalau masalah orang luar, oh dia orang luar di sana. Akhirnya para pedagang pun memilih berhati-hati dengan tidak mengambil beras dari sembarang pemasok. Tim Liputan Kompas TV. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel tengah memerintahkan jajarannya untuk segera memeriksa kebenaran peredaran beras plastik ini. Pihak Kementerian Perdagangan juga akan melibatkan pihak Bea Cukai untuk berkoordinasi mengenai beras plastik dan jika ditemukan benar beredar di tengah masyarakat. Nggak ada. Saya sedang minta dirjen saya untuk ke pasar untuk melihat informasi adanya beras dari Cina, apalagi beras plastik itu sendiri. Karena Kementerian Perdagangan tidak pernah mengeluarkan izin untuk itu. Jadi dari mana sumbernya, apakah itu beras palsu, atau artinya ataukah beras selundupan itu sedang. Dan saya juga minta kepada Bea Cukai untuk melakukan koordinasi. Sejauh ini pengawasannya belum ada ditemukan beras campuran plastik. Saya belum lihat, saya belum dapat informasi dari dirjen saya. Ada tim khusus yang akan turun, Pak, untuk beras? Ya kita akan lihat di mana. Jadi kalau seperti kawan-kawan bilang ada, dikasih tahu di mana adanya. Bekasi, Pak, katanya. Ya Bekasi kita akan lihat, Bekasinya di mana kita mau tahu. Ya kan. Saudara, beras sintetis langsung bisa diketahui dari ciri-ciri tertentu. Waspadalah jika Anda menemui gejala berikut ini saat memasak nasi. Beras sintetis terbuat dari campuran plastik,
kentang ubi jalar, dan getah sintetis beracun. Jika dibuat bubur, air tidak akan menyatu dengan beras sintetis. Sedangkan jika dibuat nasi, beras sintetis akan semakin mengeras dan juga kering. Beras sintetis pun bisa dikenali dari rasanya yang agak hambar, tidak ada aroma beras. Butiran beras sintetis berwarna cerah, halus, dan tidak bergurat seperti beras asli. Dan jika Anda mengonsumsi beras sintetis, Anda akan mengalami gejala mual, muntah, pusing, hingga diare. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, beras sintetis bisa merusak pencernaan dan menimbulkan kanker. Jadi memang mengenai peredaran beras sintetis ini menjadi sesuatu yang harus dikhawatirkan, dan apakah semua orang memang harus waspada, mulai dari para pedagang penjual beras sampai yang berdagang menggunakan nasi begitu. Dan juga pembelinya jadi harus teliti sekali sebelum membeli ini, Tia.